Saya punya teman namanya Nurdi. Dia seorang pria penjual baju distro. Dia juga buka usaha warung kopi. Awalnya usahanya lancar. Ilmu komunikasinya bagus. Bahkan banyak dari pelanggannya yang akhirnya berteman dan makin support dia punya usaha. Namun disinilah masalahnya mulai muncul. Sifat aslinya keluar saat dia sudah mulai akrab dengan teman-temannya yang dulu ini adalah para pelanggannya sendiri. Nah, disitulah Nurdi mulai jadi orang yang nyebelin dan toksik. Bukan jadi orang yang nyebelin dan toksik sih. Lebih tepatnya sifat aslinya yang emang dasarnya nyebelin dan toksik udah ketahuan gitu loh ya. Udah ketahuan, bukan berubah, emang udah ketahuan, emang dari aslinya, emang dari sononya ya toxic gitu. Cuma baru ketahuan setelah sudah akrab. Karena memang seperti itulah NPD. Hingga akhirnya sampai ada kejadian pacar dari teman dia itu yang bernama Asop ditikung. Padahal Asop ini dulunya adalah pelanggan setia yang jadi akrab sampai-sampai mengenalkan pacarnya pada si Nurdi. Tapi si Nurdi malah nikung Asop. Pacarnya Asop ini yang bernama Bella. Iya, dia pun akhirnya meninggalkan Asop dan memilih si Nurdi. Padahal si Nurdi ini sudah punya istri dan anak. Setelah berita itu menyebar, semuanya kaget. Terutama si Doka yang sering jadi teman curhat si Nurdi. Bahkan si Nurdi itu sering status kalau habis main ke kondangan temennya dan sering bilang di status itu kalau dialah mak comblangnya. Jelas itu semua adalah kebohongan yang akhirnya terbongkar. Ternyata dia berbohong dan tidak pernah jadi mak comblang siapapun. Itu semua sengaja agar orang-orang tidak curiga kalau dia tukang selingkuh dan tukang nikung pacar orang. Itu yang membuat semua orang kaget dan si Doka shock berat. Karena si Doka ini dijanjikan akan dikenalkan sama cewek cantik. Tapi buru-buru dikenalkan, faktanya malah dia yang nikung pacar orang alias pacarnya Asop. Dan benar saja, setahun lebih janji si Nurdi ke Doka ini tidak pernah ditepati. Emang sengaja si Doka ini dikasih PHP biar mau jadi pendengar yang baik, walaupun kupingnya udah panas dan mau meledak gara-gara curhatnya itu mulu. Setahun kemudian di tahun 2020, Bella baru tahu ternyata si Nurdi ini punya istri dan anak. Akhirnya Bella pun memutuskan hubungan dengan si Nurdi. Dan setahun kemudian warung kopinya pun bangkrut ya. Warung kopinya si Nurdi ini bangkrut karena teman-temannya sudah tidak mau lagi mampir. Sifat asli si Nurdi yang NPD sudah lama keluar dan teman-temannya jadi males datang ke warung si Nurdi karena ya tahu sendirilah temenan sama NPD itu sangat-sangat menguras energi dan sangat-sangat nyebelin, sakit hati dan makan hati. Bisnis baju distronya pun mati suri. Seperti pepatah, hidup segan mati pun tak mau. Jelas karena 50% yang beli itu ya alias pembelinya itu ya temannya sendiri. Ya NPD memang baik di awal tapi nyebelin pas sudah akrab. Awalnya teman-teman support, banyak yang support. Sekarang mereka malah menjauh dan akhirnya Nurdi kehilangan lebih dari 50% penjualan dan ya sekarang dia harus berjuang sendiri. Dan ternyata jauh sebelum nikung pacar Asop, dia sudah sering ketahuan selingkuh. Cuma bodohnya sang istri selalu memaafkan. Bahkan setelah selingkuh dengan si Bella, si Nurdi ini masih selingkuh dan ketahuan lagi. Hingga akhirnya 2022
istrinya gantian selingkuh ke eh, seorang pria lah, pria yang gue nggak tahu siapa dia, ya. Tapi ini si istri baru selingkuh pertama kali dan baru sekali itu ketahuan. Tapi pas ketahuan oleh si Nurdi, si istri malah minta cerai dan memilih eh, si selingkuhan. Iya, dia lebih memilih si selingkuhan dan pergi bersama si selingkuhan. Setelah cerai, si Nurdi pun hidup miskin. Yang biasanya beli rokok Marlboro dan EC, sekarang cuma beli rokok Dio atau rokok teh manis dan rokok-rokok kretek murah lainnya. Dan akhirnya ketahuan juga kalau selama ini ternyata biaya keluarga semua ditanggung oleh istri. Karena istri kerja di universitas negeri, jadi gajinya besar. Wajarlah di UNES gitu loh. Jadi si Nurdi duit hasil jualan dimakan dia sendiri semua. Sehingga biarpun bisnisnya sepi tapi tetap bisa hidup dengan gengsi tinggi. Bahkan saat sukses dulu ya istrinya ngaku cuma dikasih 500.000 per bulan dengan alasan gaji istri kan sudah besar gitu loh. Nah tapi kenapa pas cerai hidupnya susah? Karena ternyata dia ngotot hak asuh anak. Niat awal mau morotin mantan istri dengan alasan anak tapi gagal. Jadi akhirnya dia hidup miskin. Apalagi dia tinggal di Semarang yang biaya hidupnya tidaklah murah. Belum lagi anaknya didiagnosa punya penyakit paru-paru pada tahun 2023 gara-gara si Nurdi ini memang sering ngerokok di dekat sang anak. Sehingga anak yang dulunya nakal, suka mengumpat dan merusak barang hingga bikin rusuh, itu sekarang cuma suka mengumpat doang karena fisiknya sudah sakit. Belum lagi anaknya harus masuk SD. Biaya sekolah memang gratis tapi seragam, uang jajan, biaya antar jemput dan lain-lain tidaklah gratis. Akhirnya dia pun nekat nikah sama nenek-nenek kaya berumur 60 tahun di tahun 2024. Sedangkan si Nurdi itu baru berumur 40 tahun. Jadi beda umurnya sangat jauh ya. Dan semenjak itu hidupnya pun penuh gengsi lagi. Ya hidupnya enak lagi gitu kesannya gitu ya. Kesannya enak gitu. Rokoknya Marlboro lagi sama EC lagi. Tapi pernikahannya tidak bahagia dan hidupnya sebenarnya juga tidak bahagia. Setiap di rumah itu sama si nenek itu dia cuma berantem doang gitu. Karena si nenek ini sering marah-marah karena merasa ditipu ya. Jadi si Nurdi ini ngaku orang kaya pas belum nikah ke si nenek penjual pupuk pertanian itu. Nah setelah ketahuan ternyata si Nurdi ini mau kondo, miskin dan mau kondo, akhirnya kan si nenek jadi rasa ditipu dan geram. Akhirnya jadi kayak ya sering berantem gitulah di rumah. Jadi si Nurdi ini nggak betah dan akhirnya ya dia sering kelayaban keluar rumah gitu. Akan jarang pulang ke rumah. Dia sekarang malah tinggalnya di rumah orang tuanya dia. Si Nurdi ini tinggal di rumah orang tuanya dia. Anaknya dititipin sama si nenek alias si istri barunya dia itu. Jadi dia cuma ke rumah si nenek itu ya si istri barunya itu cuma seminggu cuma 2-3 kali doang lah. Setelah itu ya dia pergi lagi. Ya itu pun cuma buat nengok si anak sama ya kewajiban seorang suami lah ya diranjang gitu ya. Terus sama minta duit ke si nenek gitu ya. Setelah itu dia pergi gitu. Ya seperti itu aja. Terus plus sambil berantem tentunya pas minta duit. Ya begitulah lucunya hidupnya si Nurdi ya.